Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita muliakan Tuhan melalui ibadah keluarga di rumah masing-masing bersama keluarga secara daring pada hari Rabu 24 Februari 2021. Mari serahkan hati dan pikiran kita kepadanya, agar doa dan kidung yang kita panjatkan berkenan kepadanya, dan Tuhan senantiasa melingkupi kita dengan berkat-Nya. Pelayan firman Tuhan dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Willem Sairona MTH, Pendeta Kemit berdomisili di GBIB Charis Jakarta. Sebelum kita masuk dalam ibadah, marilah kita bersaat teduh pribadi. Jemaat kami undang berdiri, kita angkat pujian dari PKJ 13, bait yang pertama dan yang kedua, kita masuk rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Mari kita berdoa. Ya Tuhan, segala kemuliaan, hormat, dan puji-pujian hanya kepadamu saja. Engkaulah sumber rahmat dan kasih karunia. Kami bersyukur malam ini kami boleh bersekutu dalam ibadah ini. Datanglah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami. Nyatakan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur pujian dari Mazmur pasal 101 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Kami akan membaca silih ganti. Mazmur 101 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8 yang menyatakan, Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku. Di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku. Perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci. Itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya. Dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati. Aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri.
supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela Akan melayani aku, orang yang melakukan tipu daya, tidak akan diam di dalam rumahku, orang yang berbicara dusta, tidak akan tegak di depan mataku. setiap pagi akan kubinasakan, Semua orang fasik di negeri, akan kulenyapkan dari kota Tuhan. semua orang yang melakukan kejahatan. Silakan duduk. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian dari PKJ 29, bait yang pertama dan yang kedua. Patut segenap yang ada diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermulia. Maharaja alam raya, lahir dari Maria, Tuhan yang telah menjadi serendah manusia, bagai roti yang sorgawi, memberikan dirinya. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita siapkan pembacaan Alkitab kita dari kitab Filipi bab 2, ayatnya yang ke-25 hingga 30. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, maka mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, yang boleh memelihara kehidupan kami dengan kekuatan, kesehatan, dengan segala anugerah dan berkat Tuhan yang kami terima secara pribadi, sebagai suami, istri, anak-anak, maupun juga sebagai keluarga di dalam rumah tangga kami, maupun sebagai keluarga di sektor kami, maupun juga di gereja kami GPB Karis Pulau Gebang. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini, di malam yang indah ini, kami boleh berkumpul bersama untuk bersekutu secara virtual di bawah kaki salib-Mu guna mendengar sabda firman-Mu. Siapakah kami? Kami adalah orang yang lemah dan berdosa. Oleh karena itu, terlebih dahulu kami mengaku semua kelemahan dosa dan salah kami. Sucikan, kuduskan kami dengan darah-Mu, karena kami mengaku dan menyesali semua dosa-dosa kami. Dan kami juga memohon kekuatan Roh Kudus agar kami bisa mengerti kedalaman sabda Tuhan, dan Roh Kudus yang sama menolong kami untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang lemah juga Allah urapi dan kuduskan sehingga menjadi alat di tangan-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami umat-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang turun menjadi manusia, kami sambut pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan di malam ini. Amin. Saudara-saudari, kami jemput berdiri. Kita akan membaca bagian Alkitab dari Filipi pasal 2, ayatnya yang ke-25 hingga 30 yang berbunyi demikian. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerjaku, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia
sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihi dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi mau melakukan sabda Allah dalam hidup kita hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, bagi anak domba Allah di tempat yang maha tinggi, terpujilah namanya. Silakan duduk kembali. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah? Besar dan harapan kami yang di gereja, saudara-saudari semua dalam keadaan yang kuat, yang sehat dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Namun sekiranya ada di antara kita yang Allah izinkan bergumul dengan sakit, bergumul dengan kesulitan hidup, biarlah ibadah pada malam ini, doa dan firman Tuhan boleh menjadi kekuatan buat saudara-saudari yang ada di rumah. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah teladan pelayanan. Kita mendengar atau tentu tahu ungkapan atau peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ungkapan ini mau menggambarkan bahwa seorang anak tingkah laku, perilaku, sikap tidak akan jauh dari pohonnya, dari tingkah laku dan perilaku orang tuanya, entah ayah atau ibunya. Jadi, apa yang dilakukan oleh ayah dan ibunya berpengaruh pada anaknya. Dalam bahasa yang lain, apa yang dilakukan orang tua mempengaruhi tindak tanduk anaknya. Kenapa? Karena orang tua menjadi role model, menjadi teladan yang diikuti oleh anaknya. Itulah gambaran teladan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga. Bahwa yang lebih tua biasanya dicontoh, dijadikan panutan oleh yang lebih muda. Demikian juga ketika kita bicara teladan dalam keluarga Allah. Ada yang lebih senior, ada yang lebih dituakan dalam pelayanan, dianggap sebagai bapak rohani, dan ada yang merupakan anak rohani, orang-orang yang dibina atau orang-orang yang dididik oleh sang gembala itu. Nah, kondisi ini kita bisa temukan di dalam pembacaan Alkitab kita tadi. Bila hubungan Paulus dengan Epafroditus ini digambarkan sebagai hubungan dalam sebuah keluarga, maka Paulus seperti seorang ayah atau bapak rohani, dan Epafroditus ini adalah anak bimbingannya. Sebenarnya kalau kita baca dari ayat sebelumnya, kita temukan ada dua orang, saudara-saudari. Yang pertama itu Timotius, ya, dari ayatnya yang ke-19 hingga ayat 24, dan yang kedua Epafroditus. Tapi malam ini kita fokus kepada Epafroditus. Siapa Epafroditus itu? Nama Epafroditus muncul di dalam Perjanjian Baru, khususnya di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi,
yaitu di ayat pasal 2 ayat 25 hingga 30, dan ada juga di pasal 4 ayatnya yang ke-18. Nama Epafroditus adalah nama yang umum di dalam tradisi atau budaya orang-orang Yunani. Seperti kalau di Jawa nama ya Soekarno, Soeharto, Susu, ya itu nama yang umum. Nah, nama ini berasal dari kata Yunani Apofridite atau Apofrid yang berarti cantik atau menawan. Artinya nama ini ketika diberikan, orang tuanya mengharapkan anaknya menjadi sosok yang menawan, yang elok, yang indah dipandang. Di dalam beberapa temuan catatan papirus, ada nama yang juga mirip dengan itu, yang bernama Epafroditos, Epafrodition, yang kurang lebih menggambarkan atau merujuk pada orang yang nama yang sama. Sosok yang cantik, sosok yang menawan. Nah, siapa Epafroditus? Kita temukan gambarannya, penjelasannya di dalam ayatnya yang ke-25, saudara-saudari. Epafroditus rupanya adalah seorang misionaris yang diutus oleh jemaat Filipi untuk mendampingi, melayani, membantu Paulus selama dia berada di penjara. Oleh karena itu, hubungan yang begitu dekat, hubungan yang begitu intim, yang cukup lama antara Epafroditus dengan Rasul Paulus membuat Paulus punya kesan tersendiri tentang sosok ini. Lalu dia menggambarkannya di ayatnya yang ke-25. Dikatakan, dia adalah saudaraku, yang kedua teman sekerjaku, dan yang ketiga teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Jadi saudara-saudari, sosok Epafroditus ini cukup istimewa bagi Rasul Paulus. Dia mendapat 3 gelar, 3 predikat. Yang pertama, dianggap oleh Rasul Paulus sebagai saudara di dalam iman secara rohani. Lalu yang kedua sebagai teman sekerja, rekan yang sama-sama melayani Tuhan, walaupun dalam penjara, walaupun dalam kesulitan, dan ya sebagai teman seperjuanganku. Posisi atau keberadaan Epafroditus di dalam tradisi gereja itu juga cukup dihormati, khususnya di kalangan gereja Ortodoks dan gereja Katolik. Mereka menganggapnya sebagai salah seorang santo atau tokoh suci yang menurut tradisi kemungkinan dia menjadi uskup pertama di Filipi. Nah, dari gambaran tentang Epafroditus ini, maka kita bisa melihat bahwa sosok Epafroditus di mata Paulus lebih dari sekedar seorang anak yang dia bimbing, seorang yang diutus untuk melayani dia sebagai seorang hamba, tetapi lebih daripada itu Epafroditus mampu naik dari hamba menjadi sahabat. Tentu kita ingat Yesus pun pernah menyapa murid-murid dengan berkata bahwa saya tidak akan lagi menyebut atau memanggil kamu hamba, tetapi saya menyebut kalian sebagai sahabat-sahabatku. Nah, itu menggambarkan bahwa Yesus sangat menghormati para murid. Yesus sangat menghargai bagaimana kesetiaan dan perjuangan mereka bersama dia dalam melayani. Demikian juga yang terjadi ketika Paulus menyebut Epafroditus sebagai saudara. Saudaranya di dalam Tuhan. Pengertian saudara dalam Tuhan juga mengisyaratkan bahwa baik Paulus maupun juga Epafroditus sama-sama telah mengalami perjumpaan dengan Kristus dan dilahirbarukan oleh Tuhan sebagai anak-anak rohani, anak-anak Allah di dalam keluarga Allah. Nah, hubungan ini juga mengisyaratkan ada kedekatan secara emosional antara Epafroditus dengan Paulus. Yang kedua, Paulus menyebut dia teman sekerja.
ungkapan ini mau menggambarkan bahwa walaupun Epafroditus sudah dianggap sahabat sebagai saudara oleh Rasul Paulus, tetapi dia tidak memanfaatkan kedekatan itu untuk menikmati fasilitas, untuk berleha-leha, bersantai-santai, tapi justru karena dia merasa adalah saudaranya Paulus, maka apa yang dirasakan oleh Paulus dia rasakan, apa yang diderita oleh Paulus juga dia harus derita, dan apa yang dikerjakan oleh Paulus dalam pelayanan dia kepada jemaat Tuhan, itu pun dikerjakan oleh Epafroditus. Dalam contoh yang sederhana, kalau Paulus mengajar, maka Epafroditus juga mengikuti teladan, melihat contoh dan juga belajar untuk bisa mengajar orang lain. Sehingga tadi diceritakan dalam tradisi gereja, dia dikatakan sebagai uskup pertama di kota Filipi. Nah, yang ketiga, gambaran Epafroditus sebagai teman seperjuangan. Teman seperjuangan ini ungkapan yang biasa diberikan oleh orang-orang yang masuk terlibat dalam medan tempur, medan perang. Orang-orang yang siap untuk menderita, bahkan mati untuk apa yang dia perjuangkan. Di dalam konteks ini, saudara-saudari, posisi kekristenan pada masa Rasul Paulus melayani belum menjadi agama yang dominan. Kekristenan masih dianggap sebagai sekte, masih dianggap sebagai ajaran sesat yang dikejar-kejar dan berusaha untuk dibunuh, dibinasakan. Maka sejarah gereja mencatat banyak orang Kristen yang dianiaya pada masa-masa awal di abad pertama dan abad kedua, bahkan sampai abad ketiga. Nah, sehingga kalau kita mengatakan diri kita Kristen, itu bukan sesuatu yang membanggakan, tetapi sesuatu cap yang justru akan mengancam kita. Dan resikonya adalah taruhan nyawa. Di sini, saudara-saudari, Paulus melihat bahwa Epafroditus bukan sekedar saudara, bukan sekedar teman sekerja, tetapi juga teman seperjuangan, yang artinya dia telah siap, bahkan terbukti rela mati dalam pelayanan dia. Yang penting berita Injil disebarkan, yang penting orang boleh kenal dan percaya Kristus. Hal itu bisa kita lihat, kita temukan itu, gambaran itu dijelaskan di ayatnya yang ke-30. Rasul Paulus katakan demikian, sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia, Epafroditus, nyaris mati. Nyaris mati. Dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Ini adalah sebuah pengakuan yang luar biasa, yang memang sudah terbukti dan teruji dari Rasul Paulus kepada Epafroditus. Kenapa pengakuan ini penting, saudara-saudari? Karena ceritanya di dalam bacaan Alkitab ini, Paulus harus mengirim kembali Epafroditus ke jemaat di Filipi. Epafroditus yang dulu diutus untuk melayani sebagai hamba, kini harus dikirim lagi pulang ke kampung halamannya ke Filipi. Kenapa Paulus harus mengirim itu? Alasannya dijelaskan di dalam ayat 26. Karena Epafroditus sendiri sangat rindu kepada jemaat di Filipi. Rupanya, spirit semangat api pelayanan pekebaran Injil yang ditangkap Epafroditus dari kehidupan Rasul Paulus begitu menggelora sehingga dia ingin segera pulang dan membagi kasih Tuhan, perjumpaan dia dengan Tuhan, pelayanan dia dengan Tuhan bersama Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi alasan pertama Paulus segera mengirim dia karena dia sendiri memang rindu untuk berjumpa dengan jemaat di Filipi. Dan yang kedua, dijelaskan juga di ayatnya yang ke-26 itu, hatinya susah ketika dia mendengar jemaat sedih karena tahu dia sedang sakit. Saudara-saudari, hal ini menggambarkan bahwa sosok Epafroditus, nama baiknya sudah mulai juga terdengar di kampung halamannya. Sehingga mereka jadi khawatir, aduh bagaimana saudara kami
yang kini ada bersama dengan Rasul Paulus. Jadi karena susah hatinya, ketika kamu mendengar ia sakit, maka Rasul Paulus merasa perlu untuk segera mengirim dia agar kerinduan dari Epafroditus terhadap jemaat di Filipi boleh terpuaskan, dan kerinduan dari jemaat untuk memastikan kondisi kesehatan dia, untuk bisa melayani, untuk bisa memperhatikan hambanya yang bernama Epafroditus itu bisa direalisasikan. Saudara-saudari, dari gambaran ini kita bisa temukan bahwa ternyata relasi Epafroditus tidak hanya baik dengan Rasul Paulus, tetapi juga baik dengan jemaat di Filipi, sehingga jemaatnya rindu atau kangen dengan dia. Sampai di sini saya mau mengajak kita untuk coba melihat ke dalam kehidupan pribadi kita masing-masing sebagai umat Tuhan. Kira-kira, saudara-saudari, siapakah sosok yang saudara-saudari jadikan rujukan atau teladan di dalam keluarga Allah? Sebutlah keluarga Allah itu adalah persekutuan kita yang bernama gereja. Kira-kira ada enggak sosok yang kita jadikan role model, yang bisa menjadi contoh atau teladan? Dalam contoh di sini, Epafroditus telah meneladani Rasul Paulus, dan Rasul Paulus bersama Epafroditus sebagai sama-sama saudara di dalam Tuhan, mereka juga telah meneladani Yesus Kristus. Nah, kalau kita memiliki sosok yang bisa kita jadikan teladan, maka sejauh mana relasi kita dengan dia hari ini? Apakah hubungan kita dengan dia masih baik? Dalam contoh yang sederhana, kalau kita menganggap mentuakan presbiter yang ada di gereja, sejauh mana kita sebagai jemaat memiliki hubungan yang baik dengan para presbiter? Baik itu penatua, diaken maupun pendeta. Sebaliknya, kalau kita adalah presbiter, sejauh mana hubungan kita dengan domba gembalaan kita, dengan anak-anak rohani yang Tuhan titipkan untuk kita bina, juga sebaik apa? Sejauh mana kedekatan, cinta kasih relasi kita dengan mereka? Di dalam contoh Epafroditus, hubungan dia dengan Paulus sangat erat, sangat baik, ya. Dan juga hubungan dia dengan jemaat pun sangat indah, sangat intim. Sehingga ada kerinduan dari dua belah pihak, ada kebanggaan dari dua belah pihak terhadap masing-masing posisi yang ada. Namun kadang-kadang ada jemaat yang mengatakan begini, Pak Pendeta, tapi kan saya tidak terlalu dekat dengan presbiter, atau saya tidak terlalu kenal dengan penatua atau diaken di sektor saya atau di kelompok 215 saya. Bagaimana saya bisa meneladani dia? Bagaimana saya bisa mencontoh dia? Nah, atau mungkin ada di antara jemaat yang pernah mengalami kekecewaan. Saya ulang ya, kekecewaan, kepahitan, karena orang yang dulu kita percayai, yang kita anggap sebagai role model, ternyata pernah mengecewakan atau telah mengecewakan kita. Saudara-saudari, kalau itu yang terjadi, ya, maka salah satu solusinya, salah satu jalan keluarnya, mari kita meneladani Kristus. Ya. Jadi kalau kita tidak memiliki sosok teladan dalam kehidupan kita di keseharian, maka teladanilah Kristus. Seperti Rasul Paulus katakan dalam surat di Korintus, ya, turutilah aku, teladanilah aku karena aku telah meneladani Kristus. Artinya apa? Paulus rujukannya Kristus. Kalau tidak ada Paulus, kita bisa langsung merujuk kepada Kristus. Hal ini penting supaya apa? Agar kita tidak mudah kecewa. Sebab ya memang yang namanya manusia tidak selalu sempurna, bukan? Hari ini mungkin dia bisa dipercaya, hari ini dia menyenangkan, besok dia bisa mengecewakan kita. Tapi kalau kita mau menjadikan Kristus sebagai teladan kita, maka kita boleh yakin percaya dia tidak pernah mengecewakan kita.
Sehingga perilaku kita, sikap tindak tanduk kita akan semakin hari, semakin serupa, semakin mirip dengan role model kita, yaitu Kristus itu sendiri. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, relasi keteladanan yang kita baca dalam pembacaan Alkitab ini mengisyaratkan hubungan dua arah antara sosok yang diteladani dengan sosok yang meneladani. Tidak bisa hanya satu pihak, tidak bisa. Dalam konteks hubungan keluarga, keteladanan orang tua terhadap anak itu sangat berpengaruh besar. Keteladanan suami terhadap istri, suami sebagai kepala keluarga, sebagai imam dalam rumah tangga, itu pun juga sangat besar. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan ini, Tuhan pun mau mengajak kita untuk bercermin diri, berefleksi, mengevaluasi diri. Sejauh mana kita yang bapak-bapak misalnya, atau orang tua misalnya, yang harusnya diteladani sungguh sudah benar menjadi teladan. Sungguh kita telah memiliki kualitas hidup yang tidak mengecewakan anak-anak kita. Namun bagaimana kalau kita sebagai suami atau sebagai orang tua kadang mengecewakan orang-orang di bawah kita? Inilah kesempatan kita untuk mengevaluasi diri kita, dan kalau memang benar demikian, belum ada kata terlambat kita untuk merendahkan diri dalam masa-masa prapaskah ini, masa-masa minggu sengsara ini. Kita mohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan, agar tutur kata saya, tindak tanduk saya yang telah menyakiti suami, istri atau anak-anak saya selama masa PSBB, masa bekerja di rumah, bersekolah di rumah ini, bisa dipulihkan kembali. Pengakuan dosa dan pengampunan itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Dan bila itu terjadi, maka saya yakin akan ada sukacita yang terpancar dalam kehidupan kita, dan relasi antara orang tua, anak, suami, istri bisa dipulihkan kembali. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang terjadi di dalam relasi Paulus dengan Epafroditus, lalu Epafroditus dengan jemaat di Filipi, merupakan contoh teladan yang indah, yang patut kita renungkan dan kita jadikan refleksi. Sejauh mana kita telah menjadi teladan buat orang-orang di bawah kita yang muda, dan sejauh mana kita telah mengikuti teladan dari orang-orang yang ada di atas kita, para presbiter kita, atau lebih tepat lagi kita meneladani Kristus Tuhan kita. Dalam hal apa saudara-saudari kita bisa belajar menjadi teladan? Bila kita membaca dalam surat Rasul Paulus yang lain kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, di situ kita temukan bagaimana Paulus sangat menekankan keteladanan itu harus dimiliki oleh seorang pelayan, dalam hal ini sosok Timotius. Dan kalau boleh juga kita katakan pada kita semua di malam hari ini. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat ke-12, Rasul Paulus katakan kepada Timotius, ya sahabat atau temannya dari Epafroditus juga, dia katakan begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Jadi kalau kita mencatat di sini, ya, ada kurang lebih perkataan, tingkah laku, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Ada 5 hal yang harus kita miliki untuk kita bisa menjadi teladan. Kenapa teladan ini penting? Dalam konteks Timotius, karena Timotius ini masih muda. Jadi karena muda dia tidak terlalu dianggap, tidak terlalu dihormati, ya, kadang dilecehkan, kadang disepelekan. Dalam konteks kehidupan kita, bila kita sebagai orang tua, atau sebagai suami atau sebagai istri, sebagai pimpinan di tempat kerja, kadang anak-anak kita, orang bawahan kita, atau pasangan kita,
rekan sekerja kita melecehkan kita, menyepelekan kita. Dalam konteks Timotius disepelekan karena dia muda. Dalam konteks relasi kita dalam keluarga atau dalam tempat kerja mungkin disepelekan karena kita dianggap tidak pengalaman, kita kurang wawasan dan seterusnya. Maka Rasul Paulus katakan, supaya engkau bisa dihargai, dihormati, maka mulai hari ini jadilah teladan di dalam 5 hal itu. Dalam perkataan kita, apa yang keluar dari mulut kita, sebaiknya kita pikir baik-baik. Mulutmu harimaumu. Kalau sekarang bukan hanya itu ya, jarimu harimaumu. Apa yang kita sampaikan di media sosial itu bisa menjadi harimau yang menerkam kita. Jadi pikir baik-baik apa yang kita katakan. Jangan sampai dari mulut yang sama keluar pujian, haleluya, dan dari mulut yang sama juga keluar caci maki, umpatan, sumpah serapah kepada sesama kita atau bahkan kepada anak-anak kita atau kepada suami atau istri kita. Jangan sampai itu terjadi. Sekali itu terjadi, maka keteladanan kita akan rusak, hancur. Kita tidak akan dipercaya lagi. Lalu yang kedua, tidak hanya perkataan tapi juga tingkah laku. Artinya apa? Biarlah apa yang kita lakukan seturut apa yang kita katakan. Perkatakanlah apa yang kita lakukan dan lakukanlah apa yang kita katakan. Itulah orang yang berintegritas. Orang yang betul-betul bisa diandalkan, orang yang bisa dipercaya. Mulailah kita belajar untuk hal seperti itu. Dalam hubungan suami istri, dalam hubungan orang tua anak, dalam hubungan rekan kerja atau bawahan dan atasan, mari kita kembangkan sikap itu. Dan yang kedua, jadilah juga teladan dalam kasih. Kasih ini penting karena tadi sudah sempat saya jelaskan, kadang-kadang dalam relasi kita, sesama kita bisa mengecewakan kita. Orang yang harus kita telani kadang bisa menipu kita, menyakiti kita. Oleh karena itu milikilah kasih dan jadilah teladan dalam hal kasih untuk bisa memaafkan, mengampuni, dan juga dalam kasih kita memiliki kerendahan hati untuk bisa mengaku kalau memang kita salah. Saudara-saudari, sikap ini akan menolong sehingga hubungan yang mungkin sempat renggang atau rusak dalam hubungan teladan dan yang diteladani itu bisa diperbaharui. Yang keempat, jadilah teladan dalam kesetiaan. Menjadi teladan dalam kesetiaan mengisyaratkan bahwa apa yang telah kita lakukan dalam perkataan, tingkah laku, dan kasih harus kita lakukan konsisten, kontinu hingga akhir hayat. Nah, ini yang susah. Ada banyak rumah tangga yang hari-hari ini mengalami krisis. Suami istri, orang tua anak. Karena konflik, karena kehilangan kasih, karena banyak hal. Apalagi dampak sosial ekonomi dari pandemi ini cukup menggoncang banyak kehidupan rumah tangga. Bisakah suami tetap setia pada istri, istri tetap setia pada suami, orang tua setia pada anak, anak setia pada orang tua? Ketika kita berada dalam gereja ibadah secara online seperti sekarang, kesetiaan jemaat kepada gereja pun sudah akan diuji. Kenapa? Karena kita dengan mudah menonton tayangan ibadah online di YouTube di gereja kita, tapi bisa juga kita pindah-pindah, bukan? Boleh nggak kita pindah-pindah? Kalau saya pribadi, boleh-boleh saja. Tetapi jangan sering-sering pindah. Kenapa? Karena akhirnya kita lupa dengan tempat asal kita. Nah, oleh karena itu setialah juga di dalam kehidupan kita sebagai bagian dari GPIB, Karis Pulau Gebang. Walaupun mungkin kadang-kadang kalau kita saksikan ibadah atau khotbah di gereja lain di YouTube, mungkin bisa lebih baik menurut kita. Tapi ingat, belajarlah setia. Jadilah teladan kesetiaan. Dan yang terakhir, jadilah teladan dalam kesucianmu. Kesucian ini mensyaratkan bahwa kondisi batin kita, kondisi hati kita yang terdalam pun harus bersih. Manusia melihat muka, manusia melihat apa yang dilihat oleh mata, tapi Allah melihat hati. Marilah kita tidak hanya kelihatan di luar cantik, tapi hati kita juga cantik. Tidak hanya kelihatan di luar kudus atau suci, orang baik, tapi juga memang hati kita bersih. Maka hari-hari ini sekali lagi kesempatan yang baik untuk kita boleh berefleksi. Sudah sejauh mana kita menjadi teladan dalam 5 hal itu. Bila kita boleh melakukan itu dengan sungguh-sungguh, maka keteladanan kita
bisa jadi role model bagi orang lain, dan kehidupan kita sungguh memberkati banyak orang dan bisa memuliakan nama Tuhan di surga. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, tiada yang mustahil untuk kita bisa jadi teladan dalam pelayanan bila kita sungguh mau taat dan memegang firman Tuhan. Mari kita membawa pergumulan kita di dalam doa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di kesempatan malam hari ini Tuhan kumpulkan kami, orang tua dengan anak-anak, suami dengan istri, ataupun juga mungkin ada di antara kami yang masih sendiri sebagai single, atau juga sendiri karena kini kami menjadi seorang janda atau duda. Kami bersyukur di dalam persekutuan ibadah keluarga secara online ini, secara virtual ini, kami tidak sendiri. Karena ada saudara-saudara seiman kami di tempat lain yang juga hadir menyaksikan ibadah ini. Dan kami percaya dalam roh, kami sedang dikumpulkan Allah pada malam ini di hadapan Tuhan untuk memuji, membesarkan nama Tuhan lewat pujian, menaikkan pergumulan dan doa-doa kami, dan juga merenungkan sabda-Mu. Kami berterima kasih untuk sabda-Mu Tuhan yang boleh melawat kami, agar kami boleh belajar menjadi teladan dalam pelayanan kami, kepada Tuhan maupun juga kepada sesama, dimulai dari rumah tangga kami, keluarga kami di mana kami berada. Biarlah keteladanan dalam relasi hubungan Paulus dengan Epafroditus dan jemaat Filipi itu juga boleh menjadi teladan bagi kami dalam pelayanan di gereja antara presbiter, baik itu penatua, diaken, pendeta dengan jemaat,
dan juga dalam relasi kami dengan Allah Kristus sendiri. Tuhan tolong kami agar kasih di antara kami tetap terpelihara, tumbuh dengan baik, walaupun secara fisik kami sudah jarang berjumpa, sudah jarang untuk bertemu tatap muka. Kami percaya bila kami setia di dalam doa, setia dalam ibadah-ibadah virtual seperti ini, maka kasih kami kepada Tuhan tetap dipelihara dan kasih kami kepada sesama di Gereja GPIB Karis tetap juga dijaga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Secara khusus Tuhan menolong kami agar kami boleh belajar, mau menjadi teladan di dalam tutur kata kami, di dalam perilaku kami, di dalam kasih kami, di dalam kesetiaan kami, dan juga dalam kesucian kami. Sehingga dalam pelayanan di gereja, dalam 5 aspek ini kami bisa menjadi contoh, dan kami juga bisa dicontoh, dan dalam hubungan kami di rumah tangga, dalam keluarga kami masing-masing, sebagai suami, sebagai istri, terhadap anak-anak kami, sebagai orang tua terhadap anak-anak, sebagai suami kepada istri, istri kepada suami. Biar kami boleh belajar menjadi teladan dalam perkataan kami, tingkah laku kami, kasih kami, kesetiaan kami, dan kesucian kami. Kami sadar Tuhan kami lemah, kami orang yang berdosa. Oleh karena itu di awal pemberitaan firman kami mohon kekuatan dari Tuhan lewat Roh Kudus. Mampukan kami Tuhan yang lemah ini untuk bisa melakukan kebenaran sabda-Mu, menjadi teladan. Tiada yang mustahil, seperti pujian yang sudah kami nyanyikan sebelumnya tadi. Ketika kami pegang firman Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam diri kami akan memampukan kami melakukan semuanya itu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kini kami juga datang membawa pergumulan kami pribadi lepas pribadi dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan kenal, Tuhan tahu siapa kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Tuhan tahu kesulitan tantangan yang kini kami hadapi, khususnya dalam kondisi pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan kuatkan iman kami sehingga kami tidak pernah lemah, tidak pernah menyerah, walaupun kesulitan itu datang silih berganti. Secara khusus kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang harus bekerja di rumah, bahkan mungkin dirumahkan, bahkan lebih parah lagi ada yang harus di PHK. Tuhan, kami mohon kekuatan Allah. Berikan roh yang teguh, yang kokoh kuat, sehingga kami tidak menyerah Tuhan. Kami boleh melihat ada maksud Tuhan lewat peristiwa ini. Kami boleh bangkit kembali untuk memikirkan peluang-peluang usaha yang lain. Dan Tuhan juga memberkati usaha yang alternatif yang kami mau rintis nanti. Tuhan menolong, menyertai. Kami juga berdoa bila ada tangan-tangan yang membantu kami, bantuan-bantuan dari pemerintah, biarlah kami gunakan sebaik mungkin. Bukan untuk konsumtif, untuk kami habiskan, tapi bisa jadikan modal usaha untuk kami melanjutkan kehidupan ekonomi rumah tangga kami. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang harus bersekolah dari rumah, berkuliah dari rumah. Kadang-kadang mereka jenuh, kadang-kadang mereka bosan, mereka marah atau suntuk Tuhan. Maka kami memohon, hiburkan mereka Tuhan. Sehingga mereka tidak kecewa, tidak putus asa juga dalam kondisi yang seperti ini. Biarlah mereka tetap bersuka cita. Karena kami, orang tua juga memiliki sukacita. Dan sukacita itu boleh menular kepada anak-anak kami. Kami juga mau berdoa Tuhan. Bila ada di antara kami, dalam anggota rumah tangga kami, keluarga kami yang sakit. Baik karena kelemahan tubuh, karena usia, sakit karena berbagai sakit bawaan yang kami sudah miliki, maupun juga ada di antara kami yang Tuhan izinkan terpapar virus COVID-19. Di malam ini kami memohon kekuatan, penopangan dari Allah. Kami mohon Allah kuatkan iman dan kerohanian kami. Sehingga walaupun fisik tubuh kami lemah, tapi rohani kami, iman kami tidak boleh sedetik pun lemah. Dan kepada kami yang mengalami kelemahan tubuh di malam ini, hamba berdoa, biarlah di dalam nama Yesus, oleh kuat kuasa darah Kristus, Allah jamah,
pulihkan dan sembuhkan umat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati makanan, minuman, obat, dan istirahat yang kami nikmati saat-saat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, membawa sektor kami di mana kami berada, atau pelayanan kategorial di mana kami juga dilayani di sana. Tuhan memberkati, sehingga kehadiran kami boleh bermakna dan berguna. Berkati juga untuk gereja kami, untuk KMJ kami, Bapak Pendeta Raintung, dan seluruh PHMJ. Tuhan berikan kekompakan, kesehatan, kebersamaan di antara mereka, sehingga setiap program pelayanan yang telah dibuat, disepakati, diputuskan dalam rapat, sungguh dikerjakan dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan dan kasih kepada umat-Mu yang mereka layani. Kami juga mohon penyertaan Tuhan, berkat Tuhan atas rumah tangga dari KMJ kami. Tuhan memberkati Ibu Raintung, Ibu Pendeta Raintung, anak-anak, cucu dan menantu. Tuhan memberkati rumah tangga mereka masing-masing dalam pergumulan, pekerjaan maupun sekolah mereka dimanapun itu. Kami juga menyerahkan ya Tuhan bagi salah satu pergumulan program gereja kami untuk pengurusan izin beribadah. Kami serahkan proses ini yang sedang dikerjakan oleh tim bersama dengan KMJ kami, Bapak Pendeta Raintung. Tuhan memberkati upaya pendekatan dengan berbagai pihak, khususnya tokoh-tokoh masyarakat di sekitar perumahan Pulau Gebang ini. Biar Tuhan memberkati agar kuasa kasih Allah yang mengontrol setiap percakapan dan percakapan boleh berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang indah. Terima kasih Bapa, sehingga kami rindu dalam waktu tidak lama lagi gereja kami boleh mendapat izin dari pemerintah. Pemerintah kami, Provinsi DKI Jakarta, yang pada hari-hari belakangan ini begitu sulit dalam mengatasi banjir, Tuhan menolong. Sehingga pimpinan gubernur khususnya dan seluruh perangkat yang ada boleh secara arif bijaksana segera melakukan yang namanya normalisasi kali-kali. Tidak hanya sekedar naturalisasi, hanya sekedar mempercantik. Tapi kali-kali ini memang perlu dilebarin, selokan-selokan perlu dibersihkan agar air bisa segera dibuang ke laut, bukan ke dalam tanah ya Tuhan. Kami berdoa, berikan juga kemampuan pada saat-saat ini untuk penanganan para korban. Tuhan memberkati setiap sukarelawan, tenaga medis, TNI Polri yang terlibat untuk mengevakuasi, membawa ke posko-posko penyelamatan. Tuhan memberkati. Lindungi semua mereka, khususnya dari paparan COVID-19. Kondisi COVID atau pandemi COVID-19 yang masih merajalela di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan juga di DKI Jakarta. Ini menjadi keprihatinan dan doa kami yang tiada putus-putusnya setiap hari. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon anugerah-Mu, penyertaan Allah, sehingga bila memang Tuhan mengizinkan pandemik ini masih ada di dunia ini, kuatkan kami ya Tuhan. Kuatkan seluruh umat Tuhan, seluruh manusia di dunia ini, untuk sungguh-sungguh lebih lagi bergantung kepada Tuhan, sungguh-sungguh mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah negaranya masing-masing. Dan Tuhan memberkati upaya dari bangsa-bangsa negara-negara untuk menemukan obat buat pandemik, untuk virus ini yang sampai sekarang belum ditemukan. Tuhan menolong sehingga segala terobosan boleh berhasil menemukan obat buat COVID-19 ini. Sedangkan buat vaksinisasi yang kini sedang berjalan, kami bersyukur untuk hal ini karena pemerintah Indonesia banyak sekali mendapat atau membeli vaksin dari berbagai negara. Biar pendistribusian dan kegiatan nasional vaksinisasi ini boleh berjalan dengan lancar. Tuhan menolong memberkati sehingga seluruh proses boleh berjalan dengan baik. Secara khusus kami berdoa agar seluruh umat Tuhan boleh mau menerima vaksin ini. Karena kami sadar ada segelintir orang termasuk di kalangan kekristenan yang menolak vaksin ini karena takut vaksin ini merupakan bentuk dari antikristus atau vaksin ini merupakan bentuk dari kuasa kegelapan. Tuhan, kami berdoa, biar pemikiran ini tidak ada di kalangan jemaat GPB Karis Pulau Gebang. Sehingga kami boleh melihat vaksin secara positif dan kami boleh mau menerima dan memberi diri untuk divaksin. Dan muncullah herd community, komunitas yang kebal dengan
virus COVID-19 ini. Itu harapan dan doa kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan kami. Itulah seluruh pergumulan dan doa syafaat yang kami naikkan pada malam hari ini. Dengarkanlah juga sekiranya ada pokok doa pribadi yang dinaikkan oleh umat Tuhan pada malam ini. Itulah doa dari umat-Mu. Dengarkanlah ya Bapa, karena kami membawa pokok doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita memberi persembahan sambil memuji Tuhan dari PKJ 149, bait yang pertama dan yang ketiga. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kasih, terimalah persembahan syukur kami umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini agar menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Warta sektor disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa mengacu ada ketentuan pemerintah
untuk kenormalan baru dalam beribadah, serta dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka kami akan tetap melayani ibadah secara online, live streaming untuk ibadah minggu pada setiap pukul 09.00 WIB, serta ibadah-ibadah Pelkat. Besar harapan kami seluruh keluarga Jemaat GBIB Karis 10 Gebang tetap bertekun mengikuti ibadah sekalipun dari rumah kita masing-masing, sebagai persiapan hati kita memasuki hari Minggu ke-6 Prapaskah. Seberat apapun beban pergumulan yang sedang kita hadapi, jangan pernah kita meninggalkan ibadah, karena ibadah itu mengandung janji Tuhan untuk kita umat-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikut jadwal ibadah virtual di sepanjang minggu berjalan. Saudara-saudari dipersilakan berdiri. Hidup yang dijalani ini selalu menghadapi tantangan dan pergumulan. Oleh karena itu, jadikanlah Tuhan Yesus sebagai jawaban dalam mengatasi segala hal. Sebagaimana firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 yang berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan." Ku
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan pulanglah dengan menerima berkat Allah. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah keluarga hari ini Rabu 24 Februari 2021 telah selesai. Jangan lupa 5M untuk selalu memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan meminimalisir mobilitas. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.